merkantilisme. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem ekonomi dunia saat ini yang berlaku adalah perdagangan bebas. Merkantilisme merupakan salah satu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Teori merkantilisme merupakan teori ekonomi yang berkembang pada abad 15-18 yang dipelopori oleh kaum merkantilisme. Tanda yang mengawali perkembangan ekonomi merkantilisme ada 5. Yang pertama, banyaknya penemuan dan penaklukan wilayah geografi baru oleh negara-negara Eropa. Yang kedua, adanya arus-arus modal baru baik dari wilayah geografi baru maupun ke wilayah geografi baru tersebut. Ketiga, kebangkitan para raja dan saudagar yang mendorong nasionalisme. Yang keempat, perkembangan perdagangan lokal menuju ke perdagangan baru keluar negeri dengan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih besar lewat perdagangan luar negeri. Dan yang kelima, meredupnya kekuasaan lama gereja dan golongan ningrat. Tujuan merkantilisme yang pertama untuk dapat memperluas atau menambah kekuasaan suatu negara. Yang kedua, untuk bisa mempersempit persaingan kekuasaan nasional yang terjadi pada abad tersebut. Ketiga, menciptakan koloni di luar negeri. Keempat, melarang daerah koloni buat melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Kelima, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif buat perdagangan. Dan yang keenam, memonopoli pasar dengan pot pokok. Lalu yang ketujuh, melarang ekspor emas dan perak, bahkan buat alat pembayaran. Yang ke-8, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing. Yang ke-9, subsidi ekspor. Yang ke-10, membatasi upah. Yang ke-11, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Dan yang terakhir, mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung. Latar belakang merkantilisme. 1. Terbentuknya negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. 2. Negara bertujuan mensejahterakan rakyat, mempertahankan kedaulatan, menginginkan kebebasan. 3. Negara mampu bertahan jika kondisi ekonomi stabil dan kuat. 4. Penetapan standar kekayaan suatu negara menggunakan logam mulia. 5. Terbukanya jalur perdagangan internasional dan penjelajah wilayah baru. Selanjutnya, kebijakan merkantilisme. Yang pertama, membentuk koloni di luar negeri. Yang kedua, memonopoli pasar dengan program pot pokok. Tidak diperbolehkan perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing, melarang ekspor emas dan perak. Bahkan untuk alat pembayaran sekalipun, emas dan perak adalah sebuah bentuk kekayaan yang khas dan paling banyak disukai. Yang selanjutnya, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, pengendalian konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Ciri-ciri merkantilisme. 1. Etatisme atau negara sebagai pusat semua kekuasaan. 2. Proteksionisme atau perlindungan. 3. Monopoli, dalam hal ini monopoli perdagangan. 4. Industri dalam negeri. 5. Menjajah negara lain yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah. Selanjutnya yang keenam, mengumpulkan logam emas mulia sebanyak mungkin. 7. Meningkatkan pekerja dengan menambah jumlah penduduk untuk industri. 8. Jika negara ekspor lebih dari negara lain, maka diberlakukan bayaran tunai namun dalam bentuk emas. Yang ke-9, negara yang dijajah hanya mengimpor bahan baku atau mentah. Yang ke-10, memperluas negara jajahan atau koloni agar mendapat kekayaan lebih. Dampak merkantilisme. Munculnya uang sebagai alat tukar. Setelah pada masa merkantilisme yang digunakan ialah logam mulia. Lainnya perdagangan surat berharga, kemudian diikuti bursa efek atau pasar modal. Latar belakang dibentuknya lembaga keuangan bank di kota besar, terciptanya perusahaan-perusahaan asuransi untuk melindungi keamanan harta benda, gerakan penjajahan di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Disinilah awal mula negara kita. Indonesia dijajah oleh bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan lain sebagainya.